Rupanya saya nyangkut di neraka. Ayah bunda, tolong saya. Ya Allah, saya dulu ikut kajian dengan Ustaz Nazri itu. Beginilah saya masuk surga ini, karena kami dulu bersama dengan beliau. Oleh karena itu, ya Allah, mana dia ya Allah? Jemput, kata Allah. Jemput dia dalam neraka. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Ar-Rahman, yang kita muliakan imam masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak ibu jemaah, anak-anak kami seluruhnya yang hadir jemaah salat subuh. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua hamba Allah yang mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sehat bapak ibu jemaah? Alhamdulillah. Walaupun mata dalam keadaan mengantuk, terasa lelah, capek yang luar biasa, tetapi dengan semangat mengharap ridha Allah, tetap semangat sampai mengisi, sampai kita berada di waktu isyraq insyaallah. Bapak ibu ayah bunda, dari tadi malam pasti saya yakin semuanya sudah ikut i'tikaf di masjid yang kita cintai ini, tetapi dengan semangat beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah, maka tetap semangat untuk sampai di waktu isyraq insyaallah. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Sami bin Muhammad bin Jadullah, judul kitabnya adalah Lazzatul A'malis Salihah. Lazzatul A'malis Salihah. Lazzah, apa arti lazzah? Lezat sudah bahasa Indonesia. Lazzat, kelezatan, kenikmatan. Al-a'mal, beramal. Saleh, salihah, beramal saleh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, lazzatul a'malis salihah, rupanya amal saleh ini bisa seperti kita memakan makanan. Kalau makan makanan terhadap fisik, maka yang kita rasakan adalah bagaimana lezatnya menu makanan yang kita makan. Kita sahur tadi, barusan kita santap sahur. Apa menu makanan yang kita santap di sahur tadi? Kalau lezat dia, maka berseleralah makan. Tapi kalau tak lezat, tak sesuai selera, tentu berkuranglah kenikmatan makan kita. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, rupanya dalam beribadah beramal soleh, rupanya kita bisa merasakan kelezatan beribadah. Banyak orang hari ini dia beribadah tapi tak terasa lezatnya, tak terasa nikmat beribadah itu. Sehingga ketika melaksanakan ibadah kepada Allah hanya sekedar gerakan, hanya sekedar tuntutan, hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar ritual. Dia tak pernah merasakan lezatnya beramal soleh. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalaulah kita beribadah beramal soleh,
tak bisa merasakan lezatnya, bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah akan merasa nikmat? Seperti halnya kita memakan makanan yang kita bisa merasakan lezatnya menu makanan yang kita santap. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas pada kajian subuh kita apa yang menyebabkan lezatnya beramal soleh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Sami bin Muhammad bin Jadullah ini banyak sekali rupanya faktor-faktor yang menyebabkan kita merasakan lezatnya beramal soleh. Semangat kita beramal soleh. Bapak ibu ayah bunda, saya yakin bapak ibu ayah bunda yang hadir subuh ini mungkin sudah dari tadi malam tak akan pernah merasakan lezat amal soleh kalau tidak ada faktor-faktor ini. Bapak ibu ayah bunda saling mengingatkan kita di subuh yang penuh barakah ini. Apa saja yang menyebabkan kita lezat, agar lezat beramal soleh? Pertama, ini kunci, yaitu al-ikhlasul amal bihi. Ini kunci. Yang pertama adalah jika kita ingin merasakan lezatnya beramal soleh, maka milikilah ikhlas dalam beramal soleh. Ikhlas artinya adalah suci, bersih. Itu secara bahasa, tanpa ada noda. Secara istilah, ikhlas itu artinya adalah tasfiyatul amal lillahi ta'ala. Kita membersihkan amal, memurnikan amal dalam rangka lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau kita beramal soleh tak ikhlas, takkan pernah kita akan merasakan nikmatnya, lezatnya beramal soleh. Mengapa? Karena seseorang yang telah beramal soleh penuh keikhlasan kepada Allah, maka dia tujuan yang dia tuju hanya satu saja, yaitu mengharap ridha Allah. Inilah yang dicari dalam hidup, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang beramal soleh, tetapi kalau dia tujuannya tidak untuk mengharap ridha Allah, maka amalnya itu sampai di situ saja. Kalau dia beramal hanya mengharapkan pujian orang, kalau hanya mengharapkan sesuatu dari makhluk selain Allah ini, maka yang dia dapat hanya itu saja, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ikhlaslah kita beramal, dikunci oleh Allah lillahi ta'ala. Makanya dalam talaffuz niat, sebelum berniat ada namanya talaffuz niat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu melafazkan niat. Kita melafazkan niat, Bapak Ibu ayah bunda, umpamanya kita mau salat subuh, ada talaffuz niat, melafazkan niat. Sebelum kita berniat ada melafazkan niat. Usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman. Ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Ini dia, lillahi ta'ala. Nanti salat sunat isyraq, usalli sunnatal isyraqi rak'ataini, adaan lillahi ta'ala. Ujungnya ini ayah bunda, lillahi ta'ala. Apa maknanya? Ketika kita mungkin datang tadi, banyak cabang niat kita, datang kita ke rumah Allah ini beribadah, maka dalam mazhab Syafi'iyah ada namanya talaffuz niat, melafazkan niat. Tadi niatnya mungkin ada yang bercabang-cabang, maka dengan talaffuz niat, dengan melafazkan niat, ditarik lagi niat kita supaya murni lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, begitulah dahsyatnya ikhlas ini. Ikhlas lebih sulit daripada amal itu sendiri. Salat subuh mudah, salat subuh dengan ikhlas, ini dia. Takkan pernah kita merasakan ayah bunda nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, kalau ibadah itu tidak ikhlas. Yakinlah. Apalagi ayah bunda 10 hari terakhir Ramadan ini iktikaf.
Berat i'tikaf itu. Betul apa tidak ayah bunda? Berat. Menahan kantuk, capek, lelah. Iya kan? Tapi kok bisa? Mengapa bisa? Kuncinya adalah kita melaksanakannya ikhlas lillahi ta'ala. Begitu dahsyatnya ikhlas ini. Ikhlas yang berat menjadi ringan. Yang jauh insya Allah semangat selalu untuk menempuhnya. Sehingga tak ada yang jalan yang mendaki yang tak bisa kita, tak ada jalan yang jurang yang tak bisa dituruni, tak ada bukit yang tak bisa didaki. Begitulah kekuatan ikhlas itu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, para jamaah, kalau kita ingin merasakan lezatnya amal soleh, ikhlaslah. Jangan beribadah karena yang lain. Bagaimana cara melatih ikhlas, Pak Ustaz? Banyak para ulama sudah menjelaskan bagaimana ikhlas. Di antaranya, latihlah ikhlas itu, jangan beribadah karena ingin diketahui orang. Persoalan orang lain tahu mengenai ibadah kita itu persoalan nomor sekian. Yang jelas kita beribadah bukan ingin untuk diketahui orang lain. Kadang kita ayah bunda ini pula lah yang sulit. Kalau tidak tahu oleh orang tak enak pula rasanya. Ya kan? Pengennya orang lain tahu ibadah. Nauzubillah. Bagaimana mungkin ikhlas akan hadir kalau tujuan ibadah kita ingin diketahui oleh orang lain. Yang kedua, latih ikhlas itu bagaimana caranya? Dengan cara jangan beribadah ingin dilihat orang. Persoalan orang lain mau melihat ibadah kita itu jangan jadi soal. Itu nomor sekian. Yang penting kita beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu cara melatih ikhlas yang kedua. Kadang kita ini ayah bunda kalau bisa sedunia ini orang bisa menengok, melihat ibadah-ibadah kita. Makanya zaman canggih ini hati-hati juga kita men-share ayah bunda. Ya, kadang ada orang dia tujuannya share cuma rupanya masuk di situ unsur mengharap puji, ingin dilihat orang lain ibadahnya. Hati-hati. Ya, hati-hati ayah bunda. Yang ketiga, kalau ingin ikhlas, jangan beribadah karena ingin dipuji orang. Ayah bunda, kata Ali, orang ikhlas itu jangankan mengharapkan pujian, kata Ali, untuk mengharapkan ucapan terima kasih dia tidak butuh. Itu orang ikhlas. Kita kadang-kadang ini pula lah yang sulit. Kalau tidak orang berterima kasih kepada kita, marahnya bukan main kita. Sudah kita tolong dia Pak Ustaz, sudah habis waktu saya, sudah berkorban saya untuk dia, ujung-ujungnya tak ada dia berterima kasih. Hati-hati ayah bunda. Hati-hati, hilang ikhlas kita. Hilang apa yang sudah kita buat kebaikan-kebaikan kepada orang. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi janganlah beribadah karena ingin dipuji, ingin orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita. Itulah ikhlas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang keempat, latihlah ikhlas itu, jangan beribadah jangan karena ta'assub kepada kelompok. Apa itu ta'assub? Fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik etnis, fanatik komunitas. Apa lagi bahasanya sekarang? Banyak. Apa kata Nabi? Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Berarti tak termasuk umat Rasul. Man asabi, orang yang fanatik pada kelompoknya, kepada organisasinya, kepada komunitasnya. Artinya apa? Apapun ibadah-ibadah yang dia lakukan, itu semuanya atas nama kelompoknya. Kalau tidak karena kelompoknya, tak mau dia ibadah, tak semangat dia ibadah, karena dia sudah beribadah karena kelompoknya. Hati-hati Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah. Kita boleh berkelompok, boleh kita ini berkomunitas, bagus, tidak masalah. Tapi ingat, tak ada satupun hadis
Tak ada satupun ayat Al-Quran yang mengajarkan bahwa kita beribadah ini karena kelompok, karena organisasi. Tak ada. Niat ibadah itu hanya satu, lillahi ta'ala. Insya Allah pasti akan merasakan nikmat ibadah. Tapi kalau ibadah karena kelompok tak terasa nikmat. Kalau tidak ada kelompoknya, tidak jadi dia, tak mau dia, tak semangat dia. Saya banyak pengalaman Bapak Ibu jemaah dalam berdakwah ini, mengisi kajian. Banyaklah tempat mengisi pengajian, banyak pengalaman yang dialami. Ada satu masjid, saya terlambat salat maghrib, masbuk. Pergi saya di situ. Nah, karena saya terlambat, di belakang sudut, selesai salat imam nengok, manalah ustaz nih, dah datang apa tidak? Nah, itulah kerisauan pengurus. Kalau udah pengajian, risau pengurus, manalah ustaz datang atau tidak. Rupanya nampak saya di sudut belakang. Diambilnya mic, diumumkan kepada Bapak Ibu jemaah seperti biasa malam ini, setelah maghrib kita akan mengadakan kajian rutin. Alhamdulillah ustaz telah hadir bersama kita. Ada bapak-bapak di samping saya. Nah, ini ceritanya cerita true story, ya. Jadi kisah nyata. Apa kata bapak-bapak di samping saya? Sia ustadznya. Tanya dia kepada kawan di samping. Ada jemaah di sampingnya. Siapa ustadznya? Kata bapak di samping, saya baru pertama kali ke masjid pak. Baru hijrah saya nih, baru taubat. Tak tahu saya siapa ustadznya. Kata kawannya di samping. Terus apa kata bapak tadi? Saya kalau ustadznya tidak berjenggot, saya pulang. Jadi kalau tidak berjenggot, saya pulang. Terkejutlah bapak yang baru taubat tadi. Dia baru ke masjid, baru berhijrah. Kok begini pula? Iya, karena ciri ustadz kelompok kami, dia berjenggot. Itu dia. Jadi kalau tidak berjenggot, bukan kelompok kami, tak ustadz kami. Heranlah bapak tadi. Saya di situ. Bapak Ibu jemaah, sedih hati saya. Beginikah jamaah hari ini? Beginikah kita beribadah hari ini? Untunglah ada jenggot saya Bapak Ibu jemaah. Walaupunlah sedikit jenggot saya. Nampak bunda? Nampak kan sedikit kan? Itulah. Ilaha illallah saya bilang. Terus saya dengar terus. Apa lagi katanya? Kalau ustaz tu nanti kalau tidak berpeci putih, saya pulang. Saya kemana-mana memang ngisi kajian, kecuali acara-acara ya peci hitam. Tapi ngisi kajian di mana-mana saya peci putih. Selamat pula lah kan. Selesai dia sedang cerita begini, bapak yang tadi bingung dia. Kok begitu ya? Inilah. Bingung dia, karena dia baru pertama ke masjid pula rupanya. Tak lama kemudian saya dipanggil oleh protokol kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Berdirilah saya. Apa kata bapak tadi? Ini rupanya ustadznya katanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini contoh kecil kejadian nyata di masyarakat. Dia beribadah karena fanatik kelompoknya. Tak ada dalil satupun ayah bunda yang mengajarkan ke kita harus fanatik kelompok ibadah. Tidak ada. Kita beribadah itu lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengharap ridha Allah, kita akan terasa nikmat ibadah ini. Yakinlah. Kalau tidak, tengok kiri kanan. Tak nampak orang kita nampaknya katanya. Kelompok kita. Pulang dia. Tengok siapa imamnya. Tak kelompok kita nampaknya. Pulang dia. Carinya tempat lain. Biarlah jauh. La ilaha illallah. Beginikah kita umat Islam Bapak Ibu Ayah Bunda? Beginikah cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita ini bisa menyatu dalam masjid ini, sementara hati-hati kita ini penuh dengan kebencian, penuh dengan fanatik kepada kelompok dan meremehkan orang lain di luar kelompoknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau ingin ikhlas, maka janganlah beribadah karena kelompok. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, saya sering menyampaikan ini di mana-mana. Kita ini kalau berbeda tuh pasti. Jangankan kita yang sudah jauh 14 abad dari Rasulullah. Di zaman Rasul saja masih hidup Nabi kita, sahabat itu ada yang berbeda-beda. Berbeda dia.
dan semua perbedaan itu disampaikan kepada Nabi. Sampai ceritanya kepada Nabi, maka Nabi membenarkan semuanya. Coba, begitu indahnya perbedaan. Tak ada Nabi menyalahkan. Begitulah, dan di zaman Nabi saja sudah ada. Apalagi kita 14 abad yang sudah lewat dari zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Tentu makin jauh kita ini ayah bunda, pasti banyak perbedaan-perbedaan itu. Pada prinsipnya ayah bunda, bapak ibu jemaah, perlu kita pahami, kalau perbedaan itu dalam hal furu', dalam hal cabang, itu silahkan. Karena dalam agama kita ini ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, usul, pokok. Yang kedua, furu', cabang. Kalau dalam usul berbeda, tidak boleh. Contoh, rukun Islam itu berapa? 5. Dibuatnya 3. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh berbeda itu. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dibuatnya 3 rakaat supaya cepat masuk surga. Tidak bisa. Dibuatnya 1,5. Tidak bisa. 1 rakaat aja tidak bisa. Itu sudah usul, pokok. Tapi kalau masalah furu', cabang banyak. Banyak bapak ibu ayah bunda. Dan takkan pernah berhenti. Dan takkan pernah selesai perbedaan itu sampai kiamat. Yang ada adalah kita harus menerima perbedaan dengan lapang dada, menghormati dan menghargai yang berbeda. Itu saja. Salat subuh 2 rakaat, usul. Salat subuh pakai kunut. Itu usul atau cabang? Kunut itu cabang. Sah tak salat pakai kunut? Sah. Tak pakai kunut? Sah. Tapi kalau salat 1 rakaat salat subuh, tak sah. Yang 1 rakaat itu kenapa? Karena dia usul. Kalau dia salat subuh pakai kunut tak kunut, itu cabang. Silahkan ayah bunda, jangan gara-gara itu kita pecah belah. Tak akan pernah kita merasakan lezat amal soleh selama kita hanya terus menerus bagaimana penanti kepada kelompok dan golongan kita. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, banyak kalau dibahas itu, masya Allah, luar biasa. Islam itu dalam hal furu' ini, dalam hal cabang. Salat tarawih saja, salat sunat tarawih berapa rakaat? Persinya banyak. Terus kita salahkan yang salat 23 rakaat dengan witir, yang salat 11 rakaat, yang salat 46 plus 3 49 rakaat, yang salat 100 rakaat. Kita salahkan. Tak bisa bapak ibu ayah bunda. Kita berlapang dada saja menerima perbedaan itu, karena pasti berbeda. Lapang dadalah, hargailah perbedaan itu. Kalau dia yakinnya di situ ada dalilnya, silahkan. Tak perlu bagi kita untuk mengatakan kitalah yang lebih baik darinya, kitalah yang lebih bagus, lebih afdal dan lain sebagainya. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita ingin merasakan datang ke masjid ini lazzatul a'malis salihah, betul enggak? Kita ingin merasakan kalau ibadah itu nikmat, lezat, itu yang ingin kita rasakan. Ini enggak pergi ke masjid bercokaknya, pergi ke masjid berkelahi dia. Kadang bersalaman tak mau dia salam, dipalingkan wajahnya ke yang lain. Ini kan bahaya bapak ibu jemaah. Ya, yang ada adalah bukan kedamaian, bukan ketentraman, tetapi yang ada adalah perpecahan di antara umat. Na'udzubillah. Ini tidak boleh terjadi di kita ayah bunda yang dimuliakan Allah, karena kita ingin beribadah itu ingin merasakan lazzatul a'malis salihah, supaya lezat ibadah ini yang kita rasakan. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, besok lebaran. Ada yang nelpon saya, Ustaz, lebaran macam mana besok ini? Lebaran 1 Syawal, saya bilang. Ya enggak? Idul Fitri 1 Syawal. Kalau ada perbedaan nanti Pak Ustaz, perbedaan apanya? Harinya maksudnya. Silahkan. Yang jelas komitmen dengan pendapat yang sudah ada. Kalau dia memang mulai puasanya kemarin cepat, ikuti itu.
Jangan pindah-pindah. Ini ndak, jemaah ini pintar pula dia sekarang. Ambo besok Pak Ustaz, kalau puasa biarlah lambe. Kalau rayo nak copek. Nak cepat saya lebaran tuh. Nah, itu nak boleh. Perbedaan ada? Iya, pasti ada. Metodenya berbeda, pasti akan ada kalanya sama, ada kalanya beda. Terus bagaimana kita menyingkapi ini? Silahkan hargai perbedaan itu, ikuti mana yakinnya kita, mana kita memang nyaman dalam beribadah, silahkan tanpa kita tak perlu menyalahkan orang lain. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, banyak sekali para ulama menjelaskan bagaimana ikhlas beribadah itu. Latihlah, insya Allah dengan latihan-latihan tadi, insya Allah akan hadirlah keikhlasan dalam hati kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang kedua, dalam kitab Lazzatul A'malis Salihah yang ditulis oleh Syekh Sami bin Muhammad bin Jadullah ini, faktor yang membuat kita itu lezat dalam beramal saleh adalah al-iksaru minan nawafil. Nah, ini dia. Ini luar biasa ini. Al-iksaru anin nawafil. Minan nawafil. Al-iksar artinya perbanyaklah. Minan nawafil. Apa artinya? Melaksanakan hal-hal yang sunnah. Ayah bunda, tak usah kita contohkan yang lain. Ramadan ini wajibnya apa? Yang wajibnya ayah bunda, puasa, menahan diri di siangnya itu dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Itu kan yang wajibnya di Ramadan ini, siangnya. Malamnya seperti apa? Rupanya ayah bunda, Ramadan ini indah, mulia, penuh rahmat, maghfirah, karena banyak yang sunatnya. Coba kita amati. Cobalah ayah bunda. Ya. Sahur. Tasaharu, makanlah kalian di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Makan di waktu sahur itu adalah berkah. Berkah yang cari. Ya. Wajib sahur itu enggak. Secara fikihnya tidak. Kalau tak pun sahur sah puasa kita. Tapi dengan bersahur berkah. Masya Allah. Sahur baru itu. Kemudian apa lagi? Berbuka. Datang waktu berbuka. Oh ya, lupa tadi. Sahur. Apa lagi sunnahnya? Sunatnya sahur itu dilambatkan, diakhirkan. Sahur itu diakhirkan, jangan cepat. Makanya para ulama yang saya baca dalam kitab fikih, makan di waktu sahur itu bukan makan sepulang salat tarawih. Itu belum makan sahur namanya ayah bunda. Ya, ada orang selesai salat tarawih pulang dia ke rumah. Sampai di rumah apa katanya? Makan sahur ciklonya. Supaya apa? Nanti nak bangun saya nanti. Inilah makan sahur saya, berniat saya. Itu belum makan sahur namanya ayah bunda. Itu namanya makan ronde kedua. Ya kan? Makan ronde kedua namanya itu. Atau dia nanti bangun jam 12 makan sahur katanya. Enggak. Itu makan tengah malam namanya itu. Midnight. Atau nanti jam 2 dia bangun. Saya makan sahur lah. Belum makan sahur juga lagi namanya. Jadi sahur itu dilambatkan disunatkan untuk diakhirkan. Kapan itu? Ada yang mengatakan setengah jam menjelang azan subuh berkumandang. Begitu. Itulah sunnahnya. Kalau berbuka, apa sunnahnya? Disegerakan, jangan ditunda. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, bersegeralah, jangan ditunda. Saya nanti ajalah buka Pak Ustaz setelah Isya supaya cepat banyak saya dapat pahala. Bukan dapat pahala. Menganiaya diri, menzalimi diri, dosa. Jadi begitulah ayah bunda. Itu
luar biasanya Ramadan ini banyak perkara-perkara hal yang sunnah. Kemudian datang waktu berbuka, apa sunnahnya lagi? Berdoa. Doa dulu. Berdoa ijabah. Karena doa orang yang detik-detik berbuka sampai dia berbuka itu ijabah. Ya hal yang sunat. Apa lagi? Berbukalah dengan kurma rutobat, dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, tumairat, kurma tamrah kering. Kalau tidak ada juga dengan air. Itu dia. Wajib enggak, tapi sunat. Tapi indah Ramadan kita, ayah bunda. Ya, insya Allah aman kita dari sakit radang tenggorokan, dari asam lambung. Mengapa? Karena kita berbuka seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian apa lagi? Malamnya. Malamnya man qama Ramadan, mengkiamkan, menghidupkan amal-amal Ramadan dengan apa? Salat sunat tarawih sunat juga, salat sunat witir sunat. Apa lagi? Baca Al-Quran tak wajib. Apa lagi? Zikir, beristighfar, 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf. Masya Allah, Ramadan ini indah karena banyak yang sunatnya. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, oleh karena itu supaya kita merasakan lezatnya beramal soleh, maka lakukanlah hal-hal yang sunat. Ayah bunda bisa merasakan ini karena sudah terlatih selama ini dengan hal-hal yang sunat. Jangan diremehkan ayah bunda. Kita ini hidup indah karena banyak yang sunat. Kalau yang wajib itu hanya sekedar tok itu saja. Salat wajib, salat fardu itu hanya standar minimal saja untuk sekedar dapat itu saja. Kita ingin lebih. Kita saja dalam hidup ini ingin buat target penjualan saya, target bisnis saya, target ini saya tahun ini. Kita lebihkan malahan kalau bisa lebih. Begitu kita dalam hal duniawi ini. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, ingin merasakan lezat beramal soleh, maka al-iksar minan nawafil, perbanyaklah melakukan hal-hal yang sunat. Latih terus bapak ibu ayah bunda. Kadang kita ini kalau sudah hal yang sunat, apa katanya? Sunat cuman Pak Ustadz. Sunat itu setahu kami, keluar dalilnya, ma yusabu ala fi'lihi, kalau dikerjakan dapat pahala, wala yu'aqabu, dan tak dapat dosa dengan meninggalkannya. Jadi kalau berdosa mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tak berdosa. Terus kalau sudah dipahami begitu, akhirnya apa? Ya sudahlah, kalau yang sunat, sholat sunat, tidak usahlah sholat sunat, kan sunat. Lah dapet aja wajib, kalah tuh Pak Ustaz. Dah hebat saya nih, Masya Allah. Begitu kita dalam beribadah, bagaimana mungkin kita akan merasakan lezatnya beramal soleh kalau kita hanya mengejar yang wajib dan yang sunat kita remehkan dan bahkan kita tinggalkan. Tak akan pernah kita rasakan itu Bapak Ibu jemaah. Kita saja bangun rumah itu, kenapa rumah kita cantik? Karena banyak yang sunat. Mestinya rumah itu selesai di dinding, di plaster, di lantai, udahlah. Itu wajibnya. Dan dapat berteduh tinggal kita. Mana mantap Pak Ustadz? Tuh mana mantap? Akhirnya apa? Dibuatlah cat. Catnya warna-warni lagi. Di ruangan tamunya warnanya biru, ruangan kamar utamanya warnanya pink, kemudian ruang keluarga warnanya kuning, kemudian dapur warnanya hitam. Nano-nano lah. Ditanya mantap kali rumah Bapak nih Pak. Iya Ustaz, supaya indah Pak Ustaz. Apa? Supaya indah. Maka dibuatlah warna-warni catnya. Padahal tidak wajib. Begitulah kita ya bunda dalam hal yang sunat ini. Makanya kalau ingin indah ibadah ini, terasa lezat, terasa nikmat amal soleh, maka
perbanyaklah hal yang sunat. Bapak ibu jemaah ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, faktor yang membuat kita lezat dalam beramal soleh itu adalah musahabatus salihin. Dalam kitab ini disebutnya musahabatus salihin. Bersahabatlah, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi beribadah kepada Allah. Ini penting. Kita banyak teman, silahkan, banyaklah teman, tetapi di antara teman yang ada kita harus memiliki teman yang soleh. Mengapa ini penting Bapak Ibu Ayah Bunda? Karena kita ini secara teori al-insan sari'ut ta'assur biman haulah, itu teorinya. Kita ini al-insan, manusia ini sari'ut ta'assur, cepat terpengaruh biman haulah, siapa orang yang ada di sekitar kita. Itu teorinya. Jadi siapa yang bisa mempengaruhi kita dengan cepat? Jawabannya adalah orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita itulah sahabat. Nah, sahabat harus soleh. Kalau tidak soleh, rugi kita. Mengapa rugi? Karena sahabat soleh inilah nanti yang membuat kita termotivasi beribadah. Kalau termotivasi ibadah, maka kita akan semangat dan bisa merasakan lezatnya ibadah. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau sahabat kita sahabat soleh, dialah nanti yang mendukung kita dalam berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, didukungnya kita habis-habisan. Kalau kita salah, maka dialah yang berani memberi nasihat kepada kita, dinasihatinya kita. Itulah sahabat soleh. Kemudian ayah bunda, hebatnya sahabat soleh ini, selain merasakan lezatnya dalam beribadah, sahabat soleh ini dia nanti akan menjadi penolong kita di yaumil mahsyar, pada hari kiamat. Hadis sahih yang sangat panjang, tak usah saya bacakan matannya. Jadi nanti kata Nabi, ada seseorang yang masuk surga. Dia masuk surga. Ketika kita di surga itu semuanya tak ada ibadah seperti ini. I'tikaf tak ada, baca Quran tak ada lagi. Hanya menikmati indahnya kehidupan surga. Di saat itu pasti kita teringat siapa sahabat teman-teman kita dahulu waktu hidup di dunia. Teringatlah sahabat-sahabat kita. Akhirnya bertanya dia kepada Allah, ya Allah, saya dulu ya Allah i'tikaf dengan si Anu. Dia itulah yang mengajak saya dulu beriktikaf, belajar i'tikaf. Dia itulah yang selalu mengajak saya ke pengajian. Dia itulah dulu yang membuat saya rajin sholat berjamaah ke masjid. Sekarang saya tengok ya Allah, sudah keliling-keliling saya di surga ini tak nampak dia. Di mana dia ya Allah? Apa kata Allah? Dia ada di neraka. Ambil, jemput dia. Masya Allah, itulah hebatnya sahabat soleh ayah bunda. Kalau sahabat soleh, dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Ambil dia sana, jemput bawa ke surga. Itulah sahabat soleh. Tapi kalau kita tak ada dapat satu sahabat soleh, bisa tak kayak gitu? Tak bisa. Makanya besok ayah bunda kalau masuk surga, tengok-tengoklah. Tengok-tengok kiri kanan, ya kan? Mana Ustaz Nazri Potang yang ceramah subuh di Masjid Ar-Rahman waktu saya i'tikaf tahun 2022? Mana dia? Dia berceramah tentang lezatnya beramal soleh. Karena ceramah dia inilah saya bisa merasakan lezat amal soleh ya Allah. Saya sudah masuk surga, manalah Ustaz Nazri ini? Tengok-tengok juga besok ayah bunda. Saling tengok menengok kita besok. Ya kan? Tengok rupanya saya sudah masuk duluan. Kemana? Surga VIP. Terlalu tinggi itu Pak Ustaz. Tidak, itu cerita saja. Rupanya saya nyangkut di surga, di neraka. Kita tidak tahu ayah bunda amal kita ini. Betul apa tidak? Rupanya saya nyangkut di neraka. Nah, ayah bunda tolong saya. Ya Allah, saya dulu ikut kajian dengan Ustaz Nazri itu. Beginilah saya masuk surga ini, karena kami dulu bersama dengan beliau. Oleh karena itu, ya Allah, mana dia ya Allah? Jemput, kata Allah. Jemput dia dalam neraka.
Betapa malunya saya waktu itu Bapak Ibu jemaah, dijemput oleh jemaah Masjid Ar-Rahman subuh ini, Masya Allah. Tapi itulah kenyataan, ya kan? Maka datanglah saya masuk ke surga. Begitu juga lah siapapun kita nanti ayah bunda, saya juga begitu. Kita kalau di surga itu tidak ada mikir yang lain, kita mikirnya itu adalah siapa teman kita dahulu, siapa dulu, begitulah ya. Nah, itulah karena kita menikmati kehidupan surga itu. Kalau saya masuk surga nanti tentu saya tengok mana jemaah subuh Masjid Ar-Rahman dulu ya Allah. Reuni kita ayah bunda. Jadi walaupun kita tidak berkenalan ini, tak tahu nama kita ini, tapi nanti ada tandanya oleh Allah. Allah yang punya kuasa di saat itu. Walaupun tak kenal, saling kenal kita. Inilah namanya pentingnya sahabat soleh. Selain meningkatkan lezatnya beribadah, dia bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar. Kemudian Bapak Ibu jemaah, apa lagi? Sahabat soleh ini, dialah nanti yang mendoakan kita. Dia yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Hanya sahabat soleh. Makanya Bapak Ibu jemaah, berwasiatlah kepada sahabat kita, pastikan 40 orang kita punya sahabat soleh. Berwasiat, buat chat broadcast sama dia, ya, pulang pengajian ini buat, saya berwasiat pada engkau hari ini, kalau aku mati besok, wahai sahabatku yang soleh, tolong selenggarakan jenazahku dan doakan aku. Minimal berapa? 40 orang. 40 orang pastikan. Kok 40 Pak Ustaz? Doa orang 40 itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kalau sahabat soleh, kalau dia mendengar kematian kita, Masya Allah, ditinggalkannya pekerjaannya, urusannya, pergi dia nengok kita, jenazah kita, diselenggarakannya dan jenazah kita, kemudian disolatkannya, dan kemudian sampailah mendoakan dan mengantarkannya ke kuburan. Itulah sahabat soleh. Tapi kalau tak soleh, sahabat kita, umpamanya kawan sepermainan domino, umpamanya nih, masuk chat, Masya Allah, masuklah chat, masuklah berita di grup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal sianu. Iku kawan kita yang main domino nampaknya lah matinya. Iya, aja belah, nak apa-apa lah, belaba kurang kawan wak cie. Paling begitu ya bunda. Tapi kalau sahabat soleh, maka begitu dia menerima informasi kita meninggal dunia, pasti dia bersegera untuk pergi menyelenggarakan jenazah kita dan mendoakan kita. Masya Allah. Bapak Ibu ayah bunda ini muliakan Allah. Itulah manfaatnya kita bersahabat dengan sahabat soleh. Sahabat soleh itu dia selalu akan mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Besok kita iktikaf di mana ya? Jadwal iktikaf di situ siapa? Kemudian jadwal pengajian di situ, jam situ apa pengajiannya? Yuk kita pergi yuk. Begitulah. Kemudian nanti kalau tahajud bangunkan aku ya. Pokoknya kalau sahabat soleh itu begitu ya bunda. Itu ceritanya. Bagaimana kita mengingatkan kita selalu untuk beramal soleh, sehingga kita akan merasakan lezatnya beramal soleh. Karena kalau sahabat soleh itu pasti kita akan menjadi soleh. Makanya kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu tengoklah siapa agama seseorang itu, tengoklah agama teman dekatnya. Jadi kalau nak nengok seseorang, tengok siapa teman dekatnya. Tak payah ya bunda, pasti tak jauh-jauh dari itu. Karena orang kita ini, manusia ini, dia bisa cepat terpengaruh oleh orang yang berada di sekitarnya. Jadi kalau orangnya soleh sekitarnya, tak akan payah, pasti dia ikut akan soleh. Tapi kalau tidak, makanya anak-anak kita ini ayah bunda, kita punya anak, pastikan anak kita itu siapa kawannya, pastikan, karena pasti akan berpengaruh kepada dia. Ajak ke rumah, kalau perlu makan buat di rumah, tengok, bercerita, nilai. Kalau baik lanjutkan, kalau tak baik nasihati, ini tak baik untuk kamu nak, teman ini nak. Wajib bagi kita ya bunda, hu anfusakum wa ahlikum nara. Itu penting ya, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, anak kita pergaulannya tengok, jangan sembarang pergaulan.
Hari ini Bapak Ibu, kalau tidak hati-hati orang tua, la ilaha illallah, berat zaman anak-anak kita hari ini. Dikira kita dia makan bonbon, rupanya narkoba. Dia minum kopi, teh, dimasukkannya gula, tambah gula, rupanya bukan gula, sabu-sabu. Ngeri hari ini Bapak Ibu jemaah, anak-anak kita. Luar biasa godaannya, tantangannya, ancamannya di zamannya. Tak seperti kita dahulu. Begitulah perkembangan zaman. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa teman dekatnya. Bagi ibu-ibu juga begitu. Tengok suami, kalau suami itu temannya soleh, jangan khawatir. Tidak akan payah-payah carinya tuh ke masjid, ya kan? Kalau tidak soleh, begitu juga. Suami tengok, istri itu kemana-mana tengok siapa kawan dekatnya. Itu penting, ya. Karena orang tercepat terpengaruh siapa orang yang berada di sekitarnya. Itu teorinya. Itu teori, tidak pakai dalil-dalil itu Bapak Ibu jemaah. Kebutuhan naluri manusia. Siapa yang kita ini, siapa saja pasti cepat terpengaruh oleh orang yang berada di sekitarnya. Pasti itu. Maka oleh karena itu, carilah sahabat soleh. Jangan mimpi kita ingin bangun tahajud, tetapi berteman dengan orang-orang yang suka begadang tiap malam, tak tentu arah. Jangan mimpi. Bapak Ibu jemaah, kalau kita ingin menjadi orang yang membaca Al-Quran dengan baik, maka bergaullah dengan orang-orang ahlul Quran. Begitu seharusnya. Jangan mimpi kita ingin baca Al-Quran baik, kita berteman dengan orang-orang yang tak pernah baca Quran. Kalau orang-orang yang, ada orang Bapak Ibu jemaah, saya dulu Pak Ustadz, saya tak pandai baca Quran. Terus kok menjadi fasih begini Pak? Ceritanya dulu saya bersahabat dengan orang-orang yang pandai hafal Al-Quran. 3 bulan pertama saya belajar. 6 bulan kemudian saya sudah pandai terbata-bata. Setahun kemudian saya sudah bagus baca Quran saya. Kemudian setahun kemudian saya sudah hafal surah Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas. Kemudian setahun berikutnya saya sudah hafal Wadduha ke bawah. Seberikutnya saya sudah hafal juz 30. Masya Allah. Mengapa? Karena berteman dengan orang yang hafal Al-Quran. Jadi begitulah hidup ini Bapak Ibu jemaah. Kalau kita ingin merasakan lezatnya beramal soleh, maka musahabatus salihin, bersahabatlah, bergaullah dengan orang-orang soleh. Saya yakin Bapak Ibu jemaah pergi ke sini dengan keluarga beriktikaf atau dengan teman. Biasanya banyak dengan teman. Kalau bapak-bapak biasanya dengan teman. Yuk kita malam keberapa kita iktikaf sana yuk. Malam besoknya kita ke sana yuk. Karena sahabat soleh ini Bapak Ibu jemaah, jujur kita ini Bapak Ibu ayah bunda, kita kalau punya masalah, ceritanya ke siapa? Biasanya pertama kali cerita kepada siapa? Pasti kepada pasangan. Selain itu biasanya siapa? Pasti kepada sahabat. Betul atau tidak? Sahabat. Karena kalau sahabat ini, dia akan berupaya, kalau kita punya masalah, dia akan berupaya mencari solusinya. Itulah sahabat soleh, ya kan? Tapi kalau kita tak punya sahabat soleh, dia cuek aja. Oh itu masalah kamu, saya lebih parah masalah saya lagi katanya. Dah selesai. Itu saja Bapak Ibu ayah bunda. Tapi kalau kita punya sahabat soleh, Masya Allah, dia punya masalah, kita punya masalah. Ayolah, apa masalah kamu? Begitulah sahabat soleh. Nabi Muhammad SAW, siapa yang menemani dia pergi hijrah dari Mekah ke Madinah? Abu Bakar Siddiq. Itulah sahabatnya. Dia pilih Abu Bakar Siddiq, yang ujung-ujungnya Abu Bakar Siddiq ini adalah minantunya, mertuanya, mertua Rasulullah. Itulah sahabat soleh. Bapak Ibu ayah bunda, 3 ini saja yang saya sampaikan di subuh yang penuh barakah ini. Kalau ingin kita merasakan lezat ibadah beramal soleh, maka pertama lakukanlah ikhlas. Ikhlaslah dalam beramal. Kemudian yang kedua, perbanyak lakukan ibadah-ibadah sunat. Dan yang ketiga, bersahabatlah dengan orang soleh. Itu saja ayah bunda yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengisi penghujung Ramadan ini. Belum berakhir, jangan dikatakan malam tadi malam puncak. Kalau udah malam puncak berarti tidak ada lagi. Akhirnya malam nanti sepi lagi. Malam 29
tambah kosong lagi. Ingat, semakin ke ujung Ramadan itu semakin manis rasanya. Cari itu Bapak Ibu jemaah. Jangan terpengaruh kita oleh godaan-godaan rayuan-rayuan dunia ini. Kalau dunia ini beginilah, itulah dunia itu. Terus semangat mencapai kemuliaan Ramadan insyaallah. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.